Di sebuah desa kecil di pinggiran Banyumas, ada sebidang tanah kosong yang dikenal warga sebagai Alas Randu. Di tengah tanah itu berdiri satu pohon randu besar, tua dan tinggi menjulang. Warga percaya pohon itu sudah ada sejak zaman leluhur dan tak seorang pun berani menebangnya. Namun sekitar tahun 1998, seorang pria bernama Pak Wiryo, pendatang baru dari luar daerah, membeli sebidang tanah di dekat situ. Ia berniat membuka lahan untuk menanam cabai. Saat warga memperingatkannya agar jangan menebang pohon randu di tengah lahan, ia hanya tertawa kecil. Itu cuma pohon tua masa orang Jawa zaman sekarang masih takut sama pohon. Hari itu juga ia membawa tukang tebang dan memerintahkan agar pohon itu ditebang habis. Baru separuh batang terpotong, angin kencang tiba-tiba berhembus meski langit cerah. Gergaji mesin berhenti sendiri seperti macan. Tukang tebang mendadak pucat dan mundur, menolak melanjutkan. Tapi Pak Wiryo marah dan mengambil parang, memotong sendiri bagian batang yang tersisa. Sore itu, pohon randu tua itu akhirnya tumbang, dan aroma bunga melati tiba-tiba menyeruak kuat di udara. Padahal di sekitar tidak ada tanaman melati sama sekali. Malam pertama. Malamnya, rumah Pak Wiryo yang baru saja dibangun di dekat lokasi itu mulai dihantui suara tangisan perempuan. Istrinya mendengar langkah kaki di halaman, tapi ketika dilihat tidak ada siapapun, hanya bekas batang randu yang ditebang, mengeluarkan getah merah kehitaman seperti darah. Sekitar tengah malam, anak bungsunya menjerit keras. Ketika mereka bergegas ke kamar, anak itu duduk gemetar sambil menunjuk ke arah jendela. "Ibu, ada mbak rambut panjang, matanya merah. Dia ngeliatin aku." Pak Wiryo mulai panik. Besoknya ia memanggil seorang sesepuh desa, Mbah Samin, untuk melihat lokasi bekas pohon itu. Begitu tiba di sana, Mbah Samin hanya berdiri diam lama, lalu berkata lirih, "Sampeyan sudah ganggu penunggu yang sudah ratusan tahun di sini. Perempuan itu bukan manusia, Nak Wiryo. Ia dulu mati di bawah pohon itu, dan rohnya bersemayam di situ. Ritual penebusan." Mbah Samin kemudian melakukan ritual kecil, menaburkan bunga 7 rupa dan membaca doa-doa. Namun malam berikutnya, gangguan justru semakin parah. Perabot rumah berjatuhan sendiri. Suara tangisan perempuan semakin jelas, dan Pak Wiryo bahkan sempat melihat sosok putih duduk di atas batang randu yang tumbang, menatap ke arahnya dengan wajah rusak dan penuh darah. Akhirnya atas saran warga, batang pohon randu itu dikembalikan ke tempat semula, disusun seperti bentuk aslinya, dan dilakukan selamatan besar-besaran dengan tumpeng dan doa bersama. Setelah itu, gangguan berhenti perlahan. Namun hingga kini,
Warga sekitar masih mengaku sering mencium bau melati jika melintas di area bekas pohon randu itu, terutama menjelang malam Jumat Kliwon. Dan di antara bisik-bisik angin malam, kadang terdengar sayup suara lembut seorang perempuan. Aku hanya ingin pohonku kembali.